Video berikut ini merupakan travel vlog kami tentang Kepulauan Raja Ampat. Salah satu tempat wisata kebanggaan Indonesia yang sangat keren loh. Sangat cocok dijadikan tujuan wisata untuk mengisi liburan sekolah nanti. Selamat menonton ya, dan jangan lupa share videonya ke akun sosial media kamu, biar lebih banyak orang tahu. Raja Ampat dapat dicapai dengan pesawat dari Jakarta atau Bali ke Sorong via Makassar atau Ambon dan Manado. Penerbangan memakan waktu kurang lebih 6 jam. Dari Sorong untuk ke Raja Ampat ada dua cara. Satu, mengikuti tur dengan perahu pinisi, atau dua, tinggal di res Raja Ampat di vlog. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di bagian barat semenanjung kepala burung Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. No, I don't think I have the guts to show. Kepulauan Raja Ampat merupakan bagian dari Kepulauan Melanesia dengan jumlah pulau keseluruhan adalah 612 pulau dengan 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya. Dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Weigo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Luas keseluruhannya adalah 8.034 km persegi, dengan jumlah total penduduk menurut sensus tahun 2020 adalah 64.141 jiwa, sehingga tingkat kepadatannya adalah 7,98 jiwa per kilometer persegi. Ada berbagai asal-muasal Raja Ampat menurut mitos masyarakat yang memiliki berbagai versi. Secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, periode setelah tokoh Gura Besi dan sebelum Gura Besi. Pada periode sebelum Gura Besi, versi berdasarkan suku Kawe dan suku Wawiyai seperti yang dicatat Van der Linden tahun 1979 sampai 1980. Wilayah ini sudah memiliki kerajaan lokal dan dipimpin oleh raja yang saling bersaudara bergelar Van. Van Diwar menguasai Weigo, Van Tusan menguasai Salawati, dan Van Mustari yang menguasai Misol. Pada periode sesudah Gura Besi, salah satu versi seperti yang dicatat FC Kama akhir tahun 1930-an mengatakan ada pemimpin dari Biak yang bermigrasi ke kepulauan ini, yang bernama Gura Besi. Dia kemudian bersama-sama dengan penduduk setempat menghentikan ekspansi orang Sawai yang berasal dari Patani, Halmahera Tengah ke kepulauan ini. Tempat orang Sawai berhasil dikalahkan dengan tipu muslihat Gura Besi yang kemudian dinamakan Bukor Sawai di Waigeo Utara. Gura Besi sendiri semakin terkenal dengan kepemimpinannya atas pulau-pulau di wilayah ini, dan juga dengan petualangannya keluar wilayah Raja Ampat di Seram, Halmahera, dan kerajaan di Maluku dalam rangka pengayuan dan perdagangan. Dalam perjalanan sejarah, wilayah Raja Ampat telah lama dihuni oleh masyarakat bangsawan dan menerapkan sistem kerajaan yang terpengaruhi adat Maluku. Raja Ampat menjadi bagian klaim dari Kesultanan Tidore dengan hubungan dengan tokoh Gura Besi. Setelah Kesultanan Tidore takluk dari Belanda, Kepulauan Raja Ampat menjadi bagian dari Hindia Belanda dan selanjutnya Indonesia. Berikut merupakan kerajaan-kerajaan di wilayah Kepulauan Raja Ampat.
Pertama, Kerajaan Waigeo dengan pusat pemerintahannya di Weweyai, Pulau Waigeo. Kedua, Kerajaan Salawati dengan pusat pemerintahannya di Samate, Pulau Salawati bagian utara. Ketiga, Kerajaan Misol dengan pusat pemerintahannya di Lilinta, Pulau Misol bagian timur, kemudian berpindah ke Selpeleket di sebelah timurnya. Kerajaan Waigama dengan pusat pemerintahannya di Waigama, Pulau Misol bagian barat. Keempat, Kerajaan Sailoloh dengan pusat pemerintahannya di Sailoloh, Pulau Salawati bagian selatan. Masyarakat Kepulauan Raja Ampat umumnya nelayan tradisional yang berdiam di kampung-kampung kecil yang letaknya berjauhan dan berbeda pulau. Mereka adalah masyarakat yang ramah menerima tamu dari luar, apalagi kalau kita membawa oleh-oleh buat mereka berupa pinang ataupun permen. Barang ini menjadi semacam pipa perdamaian Indian di Raja Ampat. Acara mengobrol dengan makan pinang disebut juga para pinang. Seringkali bergiliran satu sama lain saling melempar mop, istilah setempat untuk cerita-cerita lucu. Mereka adalah pemeluk Islam dan Kristen dan seringkali disebut satu keluarga atau marga. Terdapat anggota yang memeluk salah satu dari dua agama tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat Raja Ampat tetap rukun walaupun berbeda keyakinan. Berdasarkan etnis, penduduk Raja Ampat kebanyakan merupakan anggota suku Makya, suku Amber, suku Moy, suku Ekpan, dan suku Biak yang merupakan pendatang diperkirakan sebelum abad ke-15. Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata, terutama wisata penyelaman perairan. Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diflikstik di seluruh dunia. Bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini, karena daerahnya yang sangat banyak pulau dan selat sempit, maka sebagian besar tempat penyelaman pada waktu tertentu memiliki arus yang kencang. Hal ini memungkinkan juga untuk melakukan drifting, menyelam sambil mengikuti arus yang kencang dengan air yang sangat jernih sambil menerobos kepulauan ikan. Wow, keren! Kebanyakan wisatawan yang datang ke Raja Ampat saat ini adalah para penyelam. Untuk menyambungkan menyelam, ada sejumlah pantai berpasir putih, gugusan pulau, kar, dan flora dan fauna endemik seperti cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, Maleo wargon, baraneka burung kakatua, dan nuri. Kepulauan Raja Ampat yang terletak di ujung paling barat Pulau Papua, sekitar 50 mil sebelah barat Laut Sorong, mempunyai kawasan karang terbaik di Indonesia. Yang unik yang bisa dijumpai pada saat menyelam adalah beberapa jenis kuda laut katai dan ikan pari manta. Juga ada ikan endemik Raja Ampat yaitu Eveota raja, yaitu sejenis ikan gobi di Manta Point yang terletak di Aroberek, Selat Dampir. Anda bisa menyelam dengan ditemani beberapa ekor pari manta yang jinak seperti ketika Anda menyelam di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Di kawasan gugusan Isol ditemukan peninggalan bersejarah berupa cap tangan yang diterangkan pada dinding baru karang. Uniknya, cap-cap tangan ini berada sangat dekat dengan permukaan laut dan tidak berasa di
dalam gua. Menurut perkiraan, usia cap-cap tangan di sekitar 50 tahun dan menjadi bagian dari rangkaian petunjuk jalur penyebaran manusia dari kawasan barat Nusantara menuju Papua dan Malaysia. Sisa pesawat karena meninggalan Perang Dunia II bisa dijumpai di beberapa tempat penyelam seperti di Pulau Wai. Untuk menjaga kelestarian bawah laut Kepulauan Raja Ampat, usaha-usaha konservasi sangat diperlukan di daerah ini. Ada 2 lembaga internasional yang konsen terhadap pelestarian sumber daya alam Raja Ampat, yaitu CL Conservation International dan TNC The Natural dan Conservation. Pemerintah sendiri telah menetapkan laut sekitar Waigeo Selatan dan meliputi pulau-pulau kecil seperti Gam, Konsuar, kelompok Yeben, dan kelompok Batang Pelet telah disahkan sebagai suaka marga satwa laut menurut SK Menhut nomor 81 KPTSI 1993. Selain itu, beberapa kawasan laut lainnya telah diusulkan untuk menjadi kawasan konservasi. Masing-masing adalah suaka marga satwa Laut Pulau Misol Selatan, Laut Pulau Kofi, Laut Pulau Asia, Laut Pulau Sayang, dan Laut Pulau Ayau. Demikianlah video travelog dari kami, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton.